pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk para hadirin yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Devi Fatura dari Akademi Perikanan Yogyakarta. Terima kasih juga atas kesempatannya. Untuk hari ini saya akan mengadakan penyuluhan perikanan walaupun hanya lewat online saja. Semoga ilmu dan yang saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat lagi berkah untuk kita semua. Baik, poin pertama yang akan saya sampaikan yaitu tentang sejarah perkembangan kelembagaan perikanan. Penyuluhan perikanan yang dilakukan sangat identik dengan keberadaan kelembagaan perikanan mulai dari periode sebelum kemerdekaan tahun 1904 sehingga setelah kemerdekaan. Pada tahun 1999 di era Presiden Abdurrahman Wahid atau yang biasa disapa dengan Gus Dur, terbentuknya Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan atau disebut dengan DELP. Pada tahun 2000 terbentuklah Departemen Kelautan dan Perikanan. Tahun 2009 nomenklatur Departemen Kelautan dan Perikanan berubah menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan hingga sampai sekarang. Masa sebelum kemerdekaan, berdasarkan surat keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 23 September 1904 nomor 20 yang didasarkan pada surat keputusan Raja Belanda nomor 28 tanggal 28 Juli 1904. Pada tahun 1904, pemerintah kolonial Belanda membentuk sejumlah departemen. Salah satunya adalah Departemen Pertanian. Pada saat itu juga dibentuk dinas seperti Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kerajinan. Dinas Perikanan membidangi perikanan laut dan darat. Pada saat itu, pemerintah kolonial Belanda belum mengangkat tenaga Indonesia. Tahun 1930 sampai 1942 menjelang Perang Dunia Kedua, mulai diangkat beberapa orang Indonesia sebagai pegawai perikanan laut kementerian, walaupun jumlahnya sedikit. Setelah periode kemerdekaan, Peraturan Kementerian Pertanian Nomor 1/1951 urusan perikanan ditandatangani oleh Pusat Jawatan Perikanan Laut dan Pusat Jawatan Perikanan Darat. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 1957 susunan organisasi Kementerian Pertanian mengalami perubahan. Dengan perubahan tersebut, urusan perikanan dipercayakan kepada Direktorat Jenderal Perikanan yang membawahi Jawatan Perikanan Laut, Jawatan Perikanan Darat, Balai Penyelidikan Perikanan Darat, dan Yayasan Perikanan Laut. Periode setelah kemerdekaan selanjutnya yaitu berdasarkan keputusan dengan Presiden Nomor 94 Tahun 1962, tepatnya tanggal 13 Februari 1962. Pemerintahan membentuk Kabinet Kerja yang di dalamnya terdapat Departemen Pertanian dan Agraria. Kemudian sesuai dengan Peraturan Kementerian Pertanian dan Agraria Nomor 1 Tahun 1962 terdapat Direktorat Jenderal Perikanan yang membawahi 1. Pusat Jawatan Perikanan Darat, Jawatan Perikanan Laut, Lembaga Penelitian Perikanan Darat, Lembaga Penelitian Perikanan Laut, Lembaga Pendidikan Usaha Perikanan, dan Laboratorium Perikanan Darat Bogor. Dalam Kabinet Dwi Korah yang disempurnakan pada tahun 1964 terdapat Kompartemen Pertanian dan Agraria yang membawahi 6 departemen, diantaranya adalah Departemen Perikanan Darat atau Laut pada tanggal 7 Juli 1965. Terbitnya keputusan Presiden melimpahkan tugas perikanan laut Kompartemen Maritim sebagai Departemen Perikanan dan Pengolahan Kekayaan Laut, sedangkan urusan perikanan darat ditandatangani oleh Departemen Pertanian dan Kompartemen Pertanian. Pada tahun 19
99, Presiden Republik Indonesia saat itu yaitu Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan mengeluarkan keputusan Presiden nomor 335 tahun 1999, yaitu salah satunya diantaranya mengangkat Insinyur Sarwono Kusumoatmodjo sebagai Menteri Eksplorasi Laut. Dibentuk Departemen Eksplorasi Laut atau DEL melalui keputusan Presiden nomor 136 tahun 1999. Keputusan Presiden nomor 145 tahun 1999 mengubah penyebutan dari Menteri Eksplorasi Laut menjadi Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan, dan perubahan ini ditindaklanjuti dengan mengganti nomenklatur Departemen Eksplorasi Laut atau DEL tadi menjadi Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan menjadi atau DELP. Adapun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Perikanan, Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan disahkan pada tanggal 15 November 2006 di Jakarta. Setelah saya menyampaikan materi, nanti boleh kita bicarakan dan diskusikan bila ada pertanyaan. Selanjutnya yaitu masuk di poin falsafah dan pengertian penyuluhan. Falsafah berasal dari kata Yunani philosophia, philare yang artinya cinta dan sophia artinya kebijakan. Jadi filosofia berarti cinta akan kebijakan. Sedangkan kebijakan memiliki pengertian yang mendalam yang mengupas seluruh kehidupan manusia dalam segala aspeknya. Selain itu, kebijakan dapat diartikan sebagai sikap hidup yang benar. Falsafah penyuluhan menurut beberapa ahli yaitu Kelsey dan Herne pada tahun 1955 menyatakan bahwa falsafah penyuluhan harus berpijak kepada pentingnya pengembangan individu di dalam perjalanan pertumbuhan masyarakat dan bangsanya. Falsafah penyuluhan adalah bekerja bersama masyarakat untuk membantunya agar mereka dapat meningkatkan harkatnya sebagai manusia. Falsafah penyuluhan perikanan yaitu mempunyai 6 aspek, yaitu falsafah penyuluhan perikanan sebagai ilmu, falsafah penyuluhan perikanan untuk membantu dirinya sendiri, falsafah penyuluhan perikanan demokrasi, falsafah perikanan penyuluhan untuk kontinu, untuk bekerja sama, dan falsafah membakar sampah. Next. Adapun beberapa definisi penyuluhan dari beberapa negara, yaitu dari Malaysia yaitu yang bermakna perkembangan, sedangkan dari Inggris itu advisory work yaitu memberi petunjuk, sedang dari USA Erziehung artinya atau bermakna mengajar seseorang sehingga dapat memecahkan masalah sendiri, sedangkan dari Jerman yaitu Beratung yang artinya nasihat, dari Prancis vulgarization, dari Belanda voorlichting yang artinya memberi penerangan menemukan jalan. Sedangkan dari Indonesia sendiri penyuluhan adalah obor. Next, poin terakhir yaitu tentang tujuan, prinsip, dan fungsi penyuluhan. Adapun function of extension-nya menurut Ray 1998 itu mempunyai 7 fungsi, yaitu change in knowledge, 2 change in style, change in attitude, understanding, in goal, action, and confidence. Tujuan jangka pendek yaitu dapat merubah perilaku sasaran, pengetahuan, sikap, dan keterampilannya dengan meningkatkan produksi dan meningkatkan pendapatnya. Langkah mencapai tujuan jangka panjang yaitu mempunyai 3
ditangkap, yaitu better fisheries, atau dengan kata lain untuk usaha budidaya ikan. Untuk usaha penangkapan ikan, cara-cara usaha dengan cara-cara yang lebih baik. Yang kedua itu better business, berusaha yang lebih menguntungkan, mau dan mampu menjauhi para pengunjung, lintah darat, dan melakukan teknis pemasaran yang benar. Selanjutnya yaitu adalah ada prinsip. Prinsip adalah suatu pertanyaan tentang kebijaksanaan yang dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan dan melaksanakan kegiatan secara konsisten sebagai landasan praktik yang benar bagi pelaksana kegiatan yang akan dilanjutkan. Prinsip penyuluhan mempunyai 3 aspek, yaitu mengerjakan atau melibatkan masyarakat untuk mengerjakan sesuatu. Yang selanjutnya itu adalah akibat, memberi pengaruh pada yang baik dan bermanfaat pada masyarakat. Yang ketiga, asosiasi, setiap kegiatan penyuluhan harus terkait dengan kegiatan lainnya. Fungsi penyuluhan perikanan pasal 4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006, yaitu 1. Memfasilitasi proses pembelajaran pelaku utama dan pelaku usaha. Yang kedua itu mengupayakan kemudian akses pelaku utama dan pelaku usaha dan sumber informasi, teknologi, dan sumber daya lainnya agar mereka dapat mengembangkan usahanya. Yang ketiga yaitu meningkatkan kemampuan kepemimpinan manajerial dan kewirausahaan pelaku utama dan pelaku usaha. Yang keempat, membantu pelaku utama dan pelaku usaha untuk menumbuh kembangkan organisasinya menjadi organisasi ekonomi yang baik, berdaya saing tinggi, produktif, menerapkan tata kelola, berusaha yang baik, dan berkelanjutan. Yang kelima yaitu membantu menganalisis dan memecahkan masalah serta merespon peluang dan tantangan yang dihadapi pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengelola usaha tersebut. Yang keenam, menumbuh kembangkan kesadaran pelaku utama dan pelaku usaha terhadap pelestarian fungsi lingkungan. Serta yang terakhir adalah melembagakan nilai-nilai budaya pembangunan perikanan yang maju dan modern bagi pelaku utama secara berkelanjutan. Baik, materi yang dapat saya sampaikan hari ini hanya itu saja. Bila ada yang ingin didiskusikan atau ada yang ingin ditanyakan, boleh tulis di kolom chat Zoom kita ya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya undur diri, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.